Korupsi di Indonesia telah lama merajalela, dan perjuangan untuk menghilangkan kejahatan tersebut tidaklah mudah. Tidak banyak orang-orang yang berani dan siap mati demi terhapusnya korupsi di Indonesia. Dari sedikit orang itu, ada sosok Hakim Agung Ketua Bidang Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bernama Syafriuddin Kartasasmita. Beliau dikenal sebagai tokoh pengadil yang tegas, berani, dan bersih, serta berintegritas. Beliau lahir di Batavia pada tanggal 5 Desember 1940. Ia memiliki dua orang istri, yaitu Soimah dan Iwa Setiawati. Beliau lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau kerap kali menangani perkara dugaan korupsi yang besar, salah satu contoh adalah Bob Hasan dan Tommy Soeharto. Pada tahun 2001, ia menangani kasasi perkara korupsi Bob Hasan, pengusaha kelas kakap sekaligus mantan menteri yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Soeharto semasa Orde Baru berkuasa. Kasasi yang diajukan Bob Hasan ditolak Syafriuddin selaku Hakim Agung Mahkamah Agung. Kala itu Mahkamah Agung mendukung putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 15 juta serta ganti rugi kepada negara sebesar 243 juta dolar Amerika Serikat. Mahkamah Agung tetap menyatakan Bob Hasan harus bertanggung jawab. Kami menilai putusan Pengadilan Tinggi sudah betul. Kasasi ini sifatnya final, jadi sekalipun Bob Hasan mengelak, dia tetap bertanggung jawab. Begitu tegas Bapak Syafriuddin waktu itu. Alhasil, Bob Hasan terpaksa harus meringkuk di Nusa Kambangan. Selang beberapa bulan kemudian, beliau juga menangani kasus Tommy Soeharto yang merupakan terdakwa kasus korupsi Bulog yang merugikan negara sebesar 95,5 miliar. Kasus ini berguling cukup sengit karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bahwa Tommy bebas. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi dan dikabulkan. Kemudian Majelis Mahkamah Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita memvonis Tommy bersalah. Dia pun dihukum ganti rugi 30 miliar, denda 10 juta, dan hukuman kurungan 18 bulan penjara. Namun pada tanggal 16 Juli 2001, Hakim Syafriuddin ditembak 4 kali dalam jarak dekat dan tewas di tempat. Diduga pelaku adalah Tommy Soeharto dengan menyuruh 2 orang untuk menembak Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. 2 minggu kemudian, 2 tersangka berhasil ditangkap dan mengaku suruhan Tommy yang dibayar sebesar 100 juta rupiah. Atas kesalahannya ini, pada November 2002, Tommy didakwa melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Hingga pada akhirnya beliau dikenal sebagai sosok orang yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mempunyai hati yang bersih dan berani. Mahkamah Agung menjadikan beliau sebagai role model, seorang hakim yang mempunyai hati yang bersih dan jiwa yang berani dan jiwa yang adil. Demikian video salah satu role model Mahkamah Agung. Saya ucapkan terima kasih.